Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kabar duka datang menghampiri keluarga Pinkan Mambo dan sang suami Arya Khan. Iya, pada hari Senin 15 Juli kemarin, ayah Arya Khan telah menghembuskan nafas terakhirnya. Setelah mengidap penyakit komplikasi yang berawal dari insiden patah kaki akibat jatuh dari atap rumahnya. Tentu kepergian sang ayah membuat Arya Khan merasa sangat terpukul, apalagi pria berusia 30 tahun tersebut sangat menyesal lantaran ia tak dapat mewujudkan keinginan orang tuanya untuk berangkat haji. Lantas, seperti apa momen haru Arya saat ditinggal ayahanda tercinta? Bapak awalnya kena musibah. Jatuh waktu mau mau nyelamatin kucing di atas genteng. Akhirnya bapak jatuh dari atas ke bawah, kakinya itu boleh dibilang ya patah tulang lah gitu, yang kiri. Nah, kita udah berusaha berobat, tulang-tulang urut yang spesialis patah tulang, dibawa ke Jakarta juga udah berlanjut lah sampai 1 bulan lebih, mau 2 bulanan gitu kan. Terus bapak ngerasa badannya kayak gak enak, kayak ngerasa sesak napas gitu, sama makan gak bisa, muntah bapak tuh. Ya saya pikir ini efek dari ini atau enggak. Ternyata pas dapat kabar dari ibu, emang ngomong dari kakak, bapak sebelum kejadian jatuh sempat ada yang dirasa badannya gitu, ada yang dirasa. Jadi waktu saya ngecek mau dirawat ke dokter, paru-parunya ada yang infeksi gitu. Jadi saluran napasnya itu sama ginjalnya itu ada yang rusak lah gitu pencernaannya. Gula darahnya juga kurang, darahnya juga kurang tekanan darahnya. Komplikasi, iya masuknya komplikasi bapak. Iya, tadi kan mau dibawa ke rumah sakit gitu kan. Cuma kan kita serba salah juga, maksudnya gara-gara anak aku kan baru dari rumah sakit juga sih. Jadi kayak rumah sakit yang maunya uang aja gitu, maunya ICU gitu. Jadi begitu kan bapak kan usianya jadi ngerinya takutnya kalau dibelek atau apa kan mau dimasukin pen atau apa kan dia kan takutnya nggak kuat secara fisik gitu. Jadi serba bingung gitu. Ya udah deh dipijit dulu aja, dipijit aja dulu. Terus memang ternyata pas dicek terus sesak napas, kencingnya ada darahnya gitu. Terus karena dari situ udah cek aja deh ke rumah sakit karena udah mulai anggap gitu kan. Ya udah pas rumah sakit ternyata udah banyak sakitnya yang dari dahulu. Dari dulu dia nggak bilang kalau dia tuh udah banyak, ada ginjal, ada apa gitu. Orangnya itu ternyata ya emang orangnya gak mau ngerepotin orang gitu. Jadi ya jadi kita serba panik, serba bingung sih waktu itu mau dibawa ke tukang urut apa ke dokter. Takutnya kan kalau ke dokter ya gitu dipasang murmur, takutnya nggak kuat atau apa, namanya operasi kan gitu. Udah gitu kan kita tunggu BPJS juga, terus ya mikir-mikir biayanya juga kalau di rumah sakit berapa uang atau kayak gimana ya. Ya bisa sih kalau maksa juga, ya cuma ya gitulah serba bingung. Bersyukur bisa ngurusin, di akhir hayatnya bisa ngurusin bapak, bisa ngurusin peribahasa sakitnya atau gimana ya. Jadi hikmahnya lah, jadi ladang amal juga kita buat kita juga sebagai anak. Awalnya nggak dekat, jadi dekat gitu selanya kan. Arya juga selanya sering ada sikut jenguk lah gitu. Tadinya sempatnya kan dia kan jarang sibuk juga, jadi ada kesempatan disempetin dia untuk silaturahmi sama orang tua. Pinkan juga sama. Nah, udah jarang, kadang-kadang juga suruh mampir ke rumah juga. Semenjak ini dia dekat selanya, ya udah ada hikmahnya sama keluarga gitu. Mungkin itu yang terbaik selanya sama keluarga semua, ada hikmahnya lah. Aku ada rencana, jadi bapak mah nggak minta sesuatu, nggak minta permintaan apa, cuman aku yang punya gitu. Makanya kan aku pernah bilang
jangan ambil bapak dulu sebelum aku bisa bahagiain. Cuma impian aku tercapai. Yang pertama aku berangkatin bapak umroh. Kalau nggak haji nggak sempet ya umroh. Terus aku mau bangun toko sama rumah untuk bapak yang layak buat beristirahat dia di masa tua, sambil dia jagain usaha aku sambil duduk-duduk lah gitu, santai-santai gitu, atau usahanya sama istri aku gitulah, kita bareng sambil jadi aku bisa ngurus juga gitu, aku bisa ngurus. Cuman sayang ke bapak udah diambil duluan sebelum Nasarnya kamu terjadi. iya, impian aku tercapai buat bapak. Aku sempat bilang, ya Allah jangan ambil dulu gitu bapak, sebelum aku berangkatin bapak ke tanah suci gitu, biar ngerasain gitu bapak di sana. Waktu kan terakhir kan ibu, ini bapak gitu. Jadi ya mungkin rencana aku baik, tapi belum tentu rencana Allah itu seperti apa, kita nggak boleh mendahulukan. Jadi aku mencoba ikhlas, mungkin ini udah jalannya, dan aku insya Allah sebagai gantinya kakak aku yang kedua, emang dia juga ada rencana mau umroh. Jadi aku sekalian sama kakak berangkat sama bapak gitu. Jadi walaupun dia sendiri, tolong sampaikan umrohnya ini untuk bapak gitu, sebagai ganti rasa kesalahan aku lah gitu. Waktu terakhir mau dikapanin, aku titip pesannya gitu, maafin Arya gitu kan, nggak bisa berangkatin bapak ke tanah suci, nggak sempet, terlambat, tapi biar AA yang nerusin umrohnya bapak gitu. Tidak hanya Arya, Pinkan Mambo selaku istri juga merasa sangat kehilangan mendalam atas kepergian sang ayah mertua. Bukan tanpa sebab, Pinkan sendiri mengaku jika dirinya sangat dekat dengan almarhum yang sudah ia anggap seperti ayahnya sendiri. Dan di saat sang suami tengah terpuruk, Pinkan pun mencoba untuk menguatkan Arya, di mana ia selalu mendampingi dan menguatkan Arya yang tengah bersedih setelah kehilangan sosok yang sangat dicintainya. Kalau bapak emang dari dulu dekatnya sama aku, bapak dekatnya sama aku. Terus kalau ama Pinkan deket gitu kan, karena dulu Mata aku baik. ya dulu waktu kamu datang pertama kali nemuin bapak gitu ya, bapak kan sempat nanya, emang mau sama anak saya mah orang sederhana, keadaannya kayak gini gitu. Kalau nerima syukur, alhamdulillah kata bapak gitu. Waktu pertama kali kita dikenalin sama orang tua. Pas ketemu orang tuanya Arya ya kok rendah hati banget gitu. Terus dalam hati aku ya aku suka Arya kan awalnya memang karena aku lihat dia biasa aja, udah gitu dia mau berjuang buat keluarganya. Semoga almarhum bapak aku diterima amal ibadahnya, ditempatkan di sisi Allah yang tempat yang layak, dikurangin siksa-sisanya. Ketika dapat timbangan dosa, bapak lebih banyak pahalanya dan dijauhi dari siksa kubur.